Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, belajar bareng lagi ya bersama Happy Study. Pembelajaran bareng kita kali ini yaitu tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah. Dan kali ini kita telah sampai pada pembelajaran keempat. Nah, kita mulai saja pembelajaran bareng kita kali ini. Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara. Para siswa bermusyawarah menentukan petugas upacara. Bermusyawarah merupakan cara untuk menjaga kerukunan. Bacalah teks percakapan di bawah ini. Bu Guru bertanya, siapa yang mau menjadi petugas upacara? Kemudian ada salah satu siswa yang merespon pembicaraan atau pertanyaan Bu Guru. Acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara. Nah, sebutkan kalimat perintah dalam percakapan di atas. Nah, jadi pada percakapan ini disuruh untuk menyebutkan kalimat perintahnya. Nah, kalimat perintah dalam percakapan yaitu acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara. Pada saat upacara, pemimpin upacara mengucapkan kalimat perintah. Tuliskan dengan rapi kalimat tersebut menggunakan huruf lepas. Nah, kalimat perintah pemimpin upacara diantaranya yaitu yang pertama, laporan saya terima, kembali ke tempat. Nah, ini dilaksanakan ketika pemimpin barisan memberikan laporan dan telah memberikan laporan kepada sang pemimpin. Yang kedua, seluruhnya istirahat di tempat, gerak. Nah, ini dilaksanakan ketika pemimpin barisan telah kembali ke tempat dan sebelum pembina upacara masuk ke lapangan. Kemudian yang ketiga, kepada pembina upacara hormat, gerak. Nah, ini dilaksanakan ketika sang pembina upacara memasuki lapangan upacara dan memberikan hormat. Yang keempat, tegak, gerak. Nah, ini dilaksanakan ketika pembina telah menurunkan tangan atau bendera merah putih telah selesai dikibarkan. Laporan upacara hari Senin tanggal titik-titik bulan titik-titik tahun titik-titik siap dimulai. Nah, tanggal, bulan, dan tahun di sini yaitu menyesuaikan pada saat pelaksanaan upacara. Nah, laporan diberikan ketika sang protokol mengatakan laporan dari pemimpin bahwa upacara siap dilaksanakan. Nah, tanggal, bulan, dan tahun menyesuaikan. Kemudian selanjutnya, kepada sang merah putih, hormat, gerak. Nah, ini dilaksanakan ketika tim Paskibra mulai mengatakan bendera siap. Kemudian untuk amanat istirahat di tempat, gerak. Nah, ini dilaksanakan ketika sang protokol mengatakan amanat pembina upacara. Kemudian selanjutnya, siap gerak. Nah, ini dilaksanakan ketika sedang beristirahat dan menyuruh untuk siap. Selanjutnya, lapor, upacara selesai, laporan selesai. Nah, ini laporan ini diberikan ketika sang protokol mengatakan laporan pembina upacara bahwa upacara selesai. Kemudian yang terakhir, siap laksanakan. Nah, ini merupakan jawaban dari pembina yang merespon sebuah laporan dari pemimpin. Upacara diikuti siswa dan guru. Ada 239 siswa dan 15 guru. Berapa peserta upacara seluruhnya? Nah, jadi ada 239 siswa dan 15 guru. Kemudian ditanya,
berapa peserta upacara seluruhnya. Nah, caranya yaitu peserta upacara seluruhnya dapat ditentukan dengan melakukan penjumlahan. Nah, pada video-video kita yang lalu, yaitu penjumlahan itu dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Nah, kalau yang ini namanya cara bersusun panjang. Masih ingat ya, kalau cara bersusun panjang itu menyelesaikannya yaitu bilangan 239 ini dan bilangan 15 ini itu diubah dulu ke dalam bentuk panjang, dituliskan di sini. Nah, karena bilangan 239 ini itu terdapat 3 nilai tempat bilangan, yang 9 nilai tempatnya satuan, kemudian yang 3 ini nilai tempatnya puluhan, kemudian yang 2 nilai tempatnya ratusan. Sedangkan bilangan 15 ini nilai tempatnya hanya 2, hanya satuan dan puluhan. Satuan yang mana? Yang 5 ini, kemudian puluhan yang 1. Nah, maka nanti cara mengubahnya menulisnya dari belakang agar apa? Agar urut antara nilai tempat satuan dan satuan, puluhan dan puluhan. Nah, bentuk panjang dari 239 adalah 9, kemudian 30, kemudian 200. Nah, kalau 15 bentuk panjangnya adalah di sini 5, kemudian 10. Nah, cara menjumlahkannya juga masih ingat ya. Cara menjumlahkannya yaitu dari belakang, 9 ditambah 5, kemudian 30 ditambah 10 dan 200-nya diturunkan karena di sini tidak ada bilangan yang harus dijumlahkan dengan bilangan 200. Nah, lanjut ya. 9 ditambah 5 hasilnya adalah 14, kemudian 30 ditambah 10 hasilnya adalah 40 dan 200-nya diturunkan karena di sini tidak ada bilangan yang harus dijumlahkan dengan 200. Nah, terdapat bilangan 200 ditambah 40 ditambah 14. Nah, 14 ini diubah dulu ke dalam bentuk panjang, dituliskan di sini ini dan di sini. Nah, bentuk panjang dari 14 adalah satuannya yaitu 4, kemudian puluhannya adalah 10. Jadi 10 ditambah 4 ini merupakan bentuk panjang dari bilangan 14. Kemudian 40-nya ditulis lagi dan 200. Nah, ini terdapat bilangan 200 ditambah 40 ditambah 10 dan ditambah 4. Nah, 40 ditambah 10 ini langsung dijumlahkan, ditulis di sini. Nah, mengapa kok langsung dijumlahkan? Karena ini nilai tempatnya kan sama-sama puluhan, jadi langsung dijumlahkan, ditulis di sini. Kemudian lanjut ya, di sini adalah 4, kemudian 40 ditambah 10 hasilnya adalah 50 dan 200-nya ditulis lagi. Nah, 200 ditambah 50 ditambah 4 itu hasilnya adalah 254. Nah, ini merupakan cara penyelesaian penjumlahan dengan cara panjang. Lanjut ya dengan cara pendek sekarang. Nah, 239 ditambah 5, kemudian 1, 15 ya, jadi 15 ditulis dari belakang agar nilai tempat satuan dan satuan, puluhan dan puluhannya urut, kemudian dijumlahkan. Nah, cara menjumlahkannya juga masih ingat ya, cara menjumlahkannya yaitu dari belakang. Nah, langsung saja kita jumlahkan. 9 ditambah 5 hasilnya adalah 14 nulisnya bagaimana? Nah, ditulis 4 kemudian menyimpan 1. Nah, 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4, ditambah 1 hasilnya adalah 5.
kemudian 2-nya diturunkan karena di sini tidak ada bilangan yang harus dijumlahkan dengan 2, maka diturunkan jadi 254. Nah, jadi jumlah peserta upacara seluruhnya adalah 254. Lanjut ya. Nah, sekarang kerjakan soal-soal berikut dengan benar. Nah, ini merupakan soal cerita yang nomor 1. Di perpustakaan sekolah terdapat 181 buku pelajaran dan 126 buku cerita anak. Berapa jumlah buku seluruhnya? Nah, di perpustakaan sekolah itu terdapat 181 buku pelajaran dan 126 buku cerita anak. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yaitu jumlah buku seluruhnya. Berarti ini caranya dijumlahkan. Jawab, kemudian 181 ditambah 126 sama dengan titik. Nah, ini nanti cara penyelesaiannya dengan cara bersusun pendek saja ya. Nah, langsung ya. Ini 181 kemudian dijumlahkan dengan 126 dijumlahkan. Nah, sekarang 1 ditambah 6 hasilnya adalah, iya benar sekali, 7. Kemudian 8 ditambah 2 hasilnya, iya 10. 10 ditulis 0 menyimpan 1. Kemudian 1 ditambah 1 2 dan ditambah 1 hasilnya adalah 3. Nah, jadi jumlah buku seluruhnya adalah 307 buah. Lanjut yang nomor 2. Di koperasi sekolah terdapat stok 2 kotak buku tulis. Setiap kotak terdiri atas 180 buku. Berapa jumlah buku seluruhnya? Nah, di koperasi sekolah itu terdapat stok 2 kotak buku. Jadi stoknya ada 2 kotak. Nah, setiap kotak itu terdiri atas 180 buku. Nah, kalau 2 kotak berarti jumlah buku seluruhnya berapa? Nah, jawabnya berarti dijumlahkan. Jawab ya. Kemudian 180 ditambah 180 sama dengan titik. Nah, caranya yaitu 180 ditambah 180 dijumlahkan. 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. Kemudian 8 ditambah 8 hasilnya, iya 16. 16 nulisnya ditulis 6 menyimpan 1. Kemudian 1 ditambah 1 hasilnya 2 dan ditambah 1 hasilnya adalah 3. Nah, jadi jumlah buku seluruhnya adalah 360 buah. Lanjut yang nomor 3. Di lemari kelas terdapat 259 lembar kertas HVS. Selain itu terdapat kertas folio dengan jumlah 60 lembar lebih banyak. Berapa banyak kertas folio di dalam lemari? Nah, di dalam lemari itu terdapat 259 kertas HVS. Selain itu terdapat kertas folio dengan jumlah 60 lembar lebih banyak. Nah, kalau lebih banyak itu berarti nanti dijumlahkan. Nah, jawab. Kemudian 259 ditambah 60 sama dengan titik. Nah, caranya seperti ini. 259 ditambah dengan 60 dijumlahkan. 9 ditambah 0 hasilnya adalah 9. Kemudian 5 ditambah 6 hasilnya, iya 11. Ditulis 1 menyimpan 1. Kemudian 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Nah, jadi jumlah buku seluruhnya adalah 319 lembar. Lanjut yang nomor 4. Banyak kapur berwarna ada 117 batang. Kapur putih lebih banyak 43 batang.
berapa jumlah kapur seluruhnya. Nah, kapur tulis berwarna jumlahnya 117, yang kapur putih jumlahnya 43 lebih banyak. Nah, berarti ini nanti dicari dulu jumlah kapur kapur putihnya, jumlahnya dulu berapa. Nah, caranya dijumlahkan. Jawab kemudian 117 ditambah 43 sama dengan titik. Nah, hasil ini nanti itu merupakan jumlah dari kapur putih. Nah, 117 dijumlahkan dengan 43. Nah, 7 ditambah 3 hasilnya yaitu 10. Ditulis 0 menyimpan 1, kemudian 1 ditambah 1 hasilnya 2, kemudian ditambah 4 hasilnya adalah 6. Kemudian satunya diturunkan karena tidak ada bilangan yang harus dijumlahkan dengan 1. Jadi ini kapur putihnya hasilnya atau jumlahnya yaitu 160. Nah, yang ditanyakan kan berapa jumlah kapur seluruhnya. Nah, berarti antara jumlah kapur berwarna dan jumlah kapur putih itu dijumlahkan. Nah, menjadi seperti ini. 117 dijumlahkan dengan 160. Nah, 117 ini merupakan jumlah kapur berwarna, sedangkan 160 ini merupakan jumlah kapur putih. Nah, nanti hasilnya itu merupakan jumlah kapur seluruhnya dijumlahkan. Nah, 7 ditambah 0 hasilnya adalah 7, kemudian 1 ditambah 6 hasilnya 7, kemudian 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Nah, jadi jumlah kapur seluruhnya adalah 277 batang. Ya, sampai di sini dulu ya pembelajaran bareng kita kali ini. Nantikan pembelajaran bareng selanjutnya. Terima kasih.